Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat paket soal dan paket ujian di Moodle. Langkah yang pertama, kita harus login menggunakan role sebagai administrator atau login menggunakan role sebagai teacher. Kemudian kita mengakses course yang ingin kita gunakan. Selanjutnya adalah kita mengaktifkan mode ubah atau Throne Editing On, ada pada menu Action yang ada pada pojok kanan. Kemudian kita aktifkan Throne Editing On. Oke, sampai di sini ketika kita sudah mengaktifkan mode ubah, maka kita bisa menambahkan dan melakukan pengeditan ataupun menghapus aktivitas dan resource yang tersedia dalam course. Langkah yang pertama adalah kita menambahkan topik ya atau judul. Jadi misalkan ujian semester 1 Januari. Oke. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita menambahkan paket ujiannya atau aktivitasnya, yaitu dengan menekan tombol Add an Activity or Resource, maka akan tampil banyak aktivitas dan resource yang bisa kita gunakan. Di sini kita pilih quiz, kemudian kita add. Oke. Maka tampilannya seperti ini. Ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah name pada menu general. Ini bersifat wajib. Kita bisa copy aja berdasarkan nama topik yang tadi kita buat. Oke. Selanjutnya ada description, ini sifatnya opsional. Kalau misalkan kita ingin menambahkan deskripsi dari kuis yang kita buat atau paket ujian yang kita buat, maka silakan tambahkan. Dan untuk menampilkan, maka kita centang display description. Oke, di sini kita kosongkan saja. Kemudian yang selanjutnya ada menu timing. Nah, menu timing ini berfungsi untuk menentukan durasi dari ujian yang akan dilaksanakan. Di sini ada beberapa yang bisa kita atur. Yang pertama adalah open the quiz. Jadi kita bisa menentukan kapan ujian ini dapat diakses oleh mahasiswa atau paket ujian ini tersedia dan bisa dikerjakan. Misalkan kita setting di sini pada tanggal 2 ya untuk esok hari. Kemudian kita setting misalkan jam 8 pagi. Ya, jadi kita sesuaikan saja sesuai kebutuhan kita. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah close the quiz. Jadi kita bisa menentukan kapan kuis ini ditutup, atau dalam artian kuis ini sudah tidak bisa diakses kembali ya, atau tidak bisa dikerjakan oleh mahasiswa. Misalkan kita tentukan di esok hari juga, tetapi di jam 12 siang misalkan. Oke. Kemudian selanjutnya ada time limit, ya ini menentukan berapa lama durasi pengerjaan dari ujian atau kuis yang akan kita buat. Jadi misalkan ujian ini ada 30 nomor. Jadi kita bisa menentukan 30 menit misalkan. Jadi dalam satu soal 1 menit waktu pengerjaannya. Oke, jadi kita tentukan 30 menit seperti ini. Kemudian ada when time express, artinya kapan apa yang terjadi ketika waktu 30 menit ini sudah habis. Maka secara default ada fungsi yang akan otomatis, yaitu pekerjaan mahasiswa akan otomatis tersubmit ya. Dan ada beberapa pilihan lagi yang nanti bisa kita gunakan, tetapi secara default adalah seperti ini ya. Jadi otomatis tersubmit ketika waktunya sudah habis. Oke. Saya rasa untuk menu timing seperti itu ya. Sekarang kita ke menu grade.
Di dalam menu grade ini ada beberapa sebenarnya yang bisa kita gunakan, tetapi secara umumnya yang sering kita gunakan adalah menentukan attempt allowed-nya, atau dengan kata lain adalah berapa banyak ya kesempatan yang kita berikan kepada mahasiswa untuk mengerjakan soal-soal ujian yang kita sediakan. Nah, kalau secara default settingannya seperti ini, unlimited, artinya mahasiswa bisa mengerjakan berkali-kali. Nah, secara umumnya kita bisa menentukan ujian itu hanya bisa dikerjakan satu kali dalam satu kesempatan saja. Jadi, kita ubah attempt allowed-nya menjadi 1. Kalau misalkan kita mengizinkan mengerjakan 2, maka kita sesuaikan, kita pilih 2, dan begitu seterusnya. Oke, kita kembalikan menjadi 1. Nah, di sini ada juga grade to pass. Kita bisa tentukan berapa passing grade ya, nilai yang menyatakan bahwasanya mahasiswa ini lulus ya. Kita bisa tentukan nanti, kita sesuaikan saja sesuai dengan kebutuhan. Tetapi secara default ini kita kosongkan saja seperti itu. Oke, grade sudah selesai, kita beralih ke menu layout. Menu layout ini berfungsi untuk menampilkan jumlah soal dalam satu halaman. Nah, kalau secara default seperti ini, every question, artinya dalam satu halaman atau dalam satu page, itu yang muncul adalah satu soal. Ya. Jadi satu nomor soal, seperti itu. Nah, kalau misalkan kita ingin menampilkan 3 soal dalam satu halaman, maka kita sesuaikan, kita pilih every 3 question. Ya, fungsinya ini adalah kalau misalkan kita punya soal yang berjumlah 100, agar memudahkan mahasiswa tidak terlalu banyak melakukan next and preview, maka kita bisa menentukan di sini sesuai dengan kebutuhan ya. Kalau misalkan every question, maka otomatis mahasiswa akan melakukan next and preview sebanyak 100 kali sampai soalnya selesai. Nah, yang selanjutnya di sini ada menu show more, nanti bisa kita pilih. Di sini sangat penting sebenarnya. Ini merupakan aturan navigation method atau metode navigasi yang bisa kita gunakan. Kalau secara default itu settingannya adalah free, artinya bebas. Jadi mahasiswa bisa mengerjakan soal-soal ujian yang kita sediakan itu bisa secara bebas berpindah-pindah, misalkan nomor 1, terus kemudian pindah ke nomor 7, nomor 20, dan seterusnya. Artinya mahasiswa bisa mengerjakan secara bebas ya. Nah, kemudian kalau kita pilih di sini ada sequential. Nah, ini artinya kita melakukan metode navigasi yang dimana mahasiswa mengerjakannya secara berurutan. Jadi nomor 1, kemudian nomor 2, 3, dan seterusnya. Nah, kalau misalkan sudah di nomor 3, dia tidak bisa kembali ke nomor 2. Nah, ini ada 2, yang pertama free dan sequential. Dan ini kita sesuaikan dengan kebutuhan ujian yang kita buat. Nah, sampai di sini untuk layout. Sekarang ada question behavior, ini kita abaikan saja. Ini kita setting secara default ya. Kemudian yang selanjutnya yang juga penting yaitu adalah review option. Sekarang kita tentukan pada review option itu ada beberapa yang tercentang ya. Kalau kita lihat sini semuanya tercentang ya. Nah, kalau ini tercentang semua, maka ketika mahasiswa selesai mengerjakan ujian atau paket ujiannya atau paket kuisnya, maka akan muncul semua koreksi dari nilai ya, marks, nilai yang benar. Kemudian kalau misalkan disisipkan feedback, maka juga akan kelihatan feedback dari soal yang kita buat ya. Nah, secara default seharusnya ini kita sembunyikan ya, kita hilangkan semua marksnya, kita hilangkan. Tetapi di satu kondisi terkadang beberapa dosen ya ingin menampilkan nilai dari mahasiswa sebagai bahan evaluasi mereka ya. Maka yang perlu dicentang kalau hanya menampilkan nilai saja adalah marks ya. Jadi kita centang ketiga ini marksnya. Nah, maka ini ketika mahasiswa selesai mengerjakan ujiannya, maka akan kelihatan nilai yang mereka peroleh. Dan ini berlaku untuk soal-soal multiple choice question. Oke, yang selanjutnya adalah reference. Ini kita abaikan saja seperti ini, karena ini settingan secara default yang
Kalau misalkan kita butuh ya boleh kita ubah, tetapi secara ini kita jarang menggunakan sehingga kita abaikan saja. Nah, yang selanjutnya dan yang terakhir adalah extra restriction on attempt. Ini adalah suatu menu yang berfungsi ya, suatu perintah yang sangat berfungsi untuk menentukan password dari ujian kita. Jadi misalkan kita membuat paket ujian, tetapi kita ingin agar dilaksanakan secara bersamaan oleh seluruh mahasiswa. Ya. Solusinya adalah kita membuat password yang nanti ketika dibagikan baru bisa dikerjakan oleh mahasiswa. Nah, disinilah kita menentukan password dari paket ujian itu. Jadi misalkan kita tentukan passwordnya, ya kita sesuaikan saja. Dan ini bebas, bisa menggunakan angka dan menggunakan huruf seperti itu. Oke. Nah, sampai di sini untuk settingan-settingan yang lain kita buat secara default aja, kita tidak usah lakukan perubahan. Nah, yang selanjutnya adalah kita scroll ke bawah dan kita cari Save and Display. Oke. Nah, kalau tampilannya sudah seperti ini, artinya kita sudah berhasil membuat paket ujian atau paket kuis. Tetapi yang perlu kita garis bawahi adalah bahwasanya paket yang kita buat belum ada soal-soal yang tercantum di dalamnya. Artinya kita harus memasukkan soal-soal kita ke dalam Moodle. Nah, untuk tutorialnya nanti saya akan bagikan link-linknya di deskripsi. Jadi ada beberapa metode yang kita gunakan. Yang pertama adalah metode secara langsung, yang dimana kita input soal kita ke dalam Moodle satu persatu. Kemudian kita menggunakan metode yang kedua, yaitu menggunakan aplikasi third party, yaitu ExamView. Tutorialnya juga nanti akan kita bagikan di deskripsi. Kemudian yang ketiga kita menggunakan icon format. Ya, nanti bisa dilihat video kami sebelumnya seperti itu. Nah, saya anggap kita sudah paham bagaimana cara penginputan soal ke dalam Moodle. Nah, langkah yang selanjutnya adalah untuk menambahkan soal ke dalam paket ujian yang tadi kita buat, maka kita pilih tombol Edit Quiz. Oke, tampilannya seperti ini. Ada maksimum grade, kita tentukan 100, kemudian kita save. Nah, di sini sebenarnya ada settingan yang sifatnya opsional. Kalau misalkan kita ingin membuat soal kita teracak di tampilan mahasiswa, jadi mahasiswa yang satu dengan yang lainnya itu akan berbeda tampilannya ketika mengerjakan ujian yang kita sediakan. Maka kita cukup mencentang shuffle kalau memang kita menginginkan teracak. Kalau tidak, kita hilangkan centangnya. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana cara kita menambahkan soalnya? Yaitu kita pilih menu Add yang ada di bawah ini. Kemudian ada beberapa pilihan. Kita pilih yang kedua, From Question Bank. Jadi soal-soal yang kita buat itu akan tersimpan di question bank. Nah, di sini saya sudah masukkan satu soal ya, berjumlah 50 nomor ya, satu paket soal yang berjumlah 50 nomor. Nah, nanti kita bisa pilih soalnya, kemudian kita centang ya, kita centang secara keseluruhan karena kita menginginkan 50 soal ini tampil di mahasiswa dan dikerjakan nantinya. Oke, kemudian sekarang add selected. Oke, kita tunggu. Jadi metode ini adalah metode memasukkan soal ke dalam paket soal. Nah, sekarang kalau kita lihat sudah muncul ya, ada 50 jumlah soal MCQ ya. Nanti kita bisa preview di sini. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu cara kita melakukan setting ujian ya, yang secara umum. Kemudian bagaimana cara kita memasukkan soal yang sudah tersimpan di question bank. Oke, untuk mengakses question bank ketika kita berada di course, maka kita kembali aja, kita pilih course ya, judulnya. Kemudian kita pilih menu setting, kemudian pilih more.
Kemudian kita scroll ke bawah, kemudian kita pilih question bank. Lalu ketika kita sudah berada di question bank, di sini ada beberapa menu yang bisa kita gunakan. Nah, kalau misalkan kita menggunakan exam view yang filenya sudah tersedia, maka kita bisa impor ke dalam Moodle dengan format Blackboard. Kemudian kita drag file soal kita. Nah, misalkan kita menggunakan exam view, saya akan coba cari soal, misalkan ini, kita drag ya. Kemudian kita import. Oke, kita tunggu. Nah, di sini sudah berhasil terimpor soal baru berjumlah 25 nomor. Nah, sekarang kita scroll ke bawah, kemudian continue. Nah, jadi seperti ini tahap impor soal yang sudah tersedia, ya, yang sudah kita buat menggunakan exam view. Kurang lebih seperti itu panduan kita membuat paket ujian dan memasukkan soal dari bank soal di Moodle. Cukup sekian untuk kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.